Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Sheila Aulia dan di sini aku akan melanjutkan series algoritma kita. Kita akan masuk ke materi algoritma pengurutan, teman-teman. Oke, kita ke pengertian dulu seperti biasanya. Di sini aku nggak masukin pengertian dari algoritma pengurutan karena sebenarnya algoritma pengurutan tuh ya pengurutan aja sebagaimana mestinya. Jadi kayak misalkan ada yang terkecil dan terbesar, dia akan mengurutkan sesuai dengan apa yang kita minta. Di sini salah satu metode pengurutan di algoritma yang sangat eh, bagus ya untuk dipelajari oleh pemula itu adalah bubble sort, teman-teman. Jadi bubble sort ini adalah salah satu algoritma pengurutan yang paling sederhana. Makanya aku bilang cocok nih buat pemula-pemula yang mau belajar soal sorting ini. Jadi bubble sort ini bakal bekerja sama seperti gelembung udara yang akan naik ke permukaan secara bertahap. Sesuai namanya dia adalah bubble sort, jadi dia cara kerja itu akan eh gimana ya? Naik, 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 pokoknya menukar, menukar, menukar secara bertahap. Mungkin kalau by definisi seperti biasa nggak akan paham ya teman-teman, akan susah nih untuk dipahami. Makanya kita akan coba ke case-nya saja. Di sini ada case hasil nilai ujian siswa. Ini nilai apa ya kira-kira? Nilai algoritma mungkin ya, ujian algoritma. Terus di sini tuh ada yang dapat 80, 50, 70, 90, dan juga 60, teman-teman. Tapi di sini kan masih nggak berurut ya. Masih ada yang gede nih 80, terus sebelahnya lebih kecil 50. Nah, sebagai guru, guru kan biasanya mau ngelihat yang rapi gitu, yang berurut. Makanya kita akan mencoba mengurutkan ini dengan menggunakan bubble sort, teman-teman. Nah, metode dari bubble sort ini, cara kerjanya, dia melalui proses pengurutan atau pass. Jadi ini lumayan panjang sih sebenarnya prosesnya karena dia melakukannya secara bertahap. Tapi kita akan mencoba uraikan satu persatu ya teman-teman supaya teman-teman juga bisa ngerti nih. Jadi dia akan melakukan proses pengurutan pas. Jadi itu di pas pertama dia akan membandingkan nilai yang pertama dengan yang kedua, nilai indeks pertama dan juga indeks kedua. Nah, tadi kan sebelumnya itu 80, 50, 70, 90, 60 kan. Nih. Nah, terus selanjutnya dia tuh akan mengurutkan nih. Dia akan melihat di pas pertama 80 dan 50 ini mana nih yang lebih besar? Kan 80 kan teman-teman. Nah, karena di 80 dia akan menukar posisinya. Jadi daftar yang sebelumnya yang sebelumnya itu 80, 50, 70, 90, 60. Sekarang dia berubah jadi 50, 80, 70, 90, 60. Oke, tadi udah ketukar. Itu baru indeks 1, indeks 0 dan juga indeks 1. Lalu kita lanjut ke indeks selanjutnya, kita akan membandingkan indeks 1 dengan indeks 2, teman-teman. Yaitu 80 dan juga 70. Nah, 80 dan 70 uh, lebih besar yang mana, teman-teman? Kan lebih besar yang 80 kan? Makanya dia akan menukar lagi, teman-teman. Jadi, urutannya sekarang adalah 50, 70, 80, 90, dan juga 60. Oke, selanjutnya akan ada pembandingan lagi dari indeks kedua dan juga indeks ketiga. Berarti 80 dengan 90. Apakah dia lebih besar? Enggak dong, kan 80 sama 90 lebih dari 90 kan? Makanya dia nggak perlu ditukar. Terus selanjutnya dia akan membandingkan 90 dengan 60. Dan karena 90 lebih besar daripada 60, maka akan ditukar, teman-teman. Dan hasil akhir dari tes 1 adalah 50, 70, 80, 60, dan juga 90. Selanjutnya dia akan lanjut ke pas kedua nih, teman-teman. Itu kurang lebih caranya sebenarnya sama ya, teman-teman ya. Dia akan melihat mana yang perlu ditukar dan mana yang tidak perlu ditukar. Sesuai ketentuan yang diminta. Nah, ini adalah hasil dari pas 2. Dia akan mengurutkan 50, 70, 60, 80, 90. Di sini masih belum urut nih, karena 60-nya itu masih ada di tengah-tengah. Sedangkan 60 sama 70 masih kecil 60 gak sih? Iya kan? Oke, di pas ketiga, dia hasil akhirnya adalah 50, 60, 70, 80, 90 nih. Akhirnya mulai berurut. Nah, tapi metode dari bubble sort ini, itu cara kerjanya akan memastikan sekali lagi nih teman-teman. Kalau misalkan ini sudah berurut, dia akan memastikan sekali lagi di pas keempat. Kalau misalkan ternyata setelah dipastikan lagi sudah berurut semua, maka dia akan mendapatkan hasil akhir urutan yang sudah benar ya teman-teman. Jadi hasil akhirnya itu 50, 60, 70, 80, 90. Itu sudah berurut ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya ini simple, cuma panjang aja ya teman-teman ya. Nah, makanya kita akan mencoba mengaplikasikannya di kode yang kita punya teman-teman. Seperti biasa udah aku buka Visual Studio Code-nya dan juga sudah aku jalankan juga kodenya.
Di sini aku punya array, variabel array dari nilai. Ini sama ya kayak yang tadi 80, 50, 70, 90, dan juga 60. Ini adalah hasil ujian dengan nilai yang masih berurut nih, seperti yang aku bilang tadi. Nah, di sini ada function double sort yang dalam bentuk kode. Kalau tadi kan bentuk logikanya nih, kalau misalkan dia tuh melalui pas 1, 2, 3, 4, segala macam. Nah, kalau ini adalah melalui kode, teman-teman. Aku akan jelaskan baris per baris seperti biasa. Jadi, ini yang pertama, tahu lah teman-teman ya, dari video sebelumnya, maaf. Function ini adalah fungsi, dan double ini adalah hanya nama fungsinya saja. Terus di sini ada parameter. Jadi parameter yang kita gunakan adalah array, teman-teman. Array di sini kita singkat dengan ARR. Oke, jadi parameter ARR ini nantinya akan digunakan untuk proses di dalam function kita. Selanjutnya kita di dalam function ini kita akan yang pertama kali kita jalankan adalah kita mau mengambil panjang dari ARR ini, variabel ARR ini, parameter ARR ini. Jadi misalkan nanti ARR itu adalah nilai, berarti dia mau mengambil panjangnya dari array nilai ini. Selanjutnya kita akan masuk ke looping. Nah, di sini tuh unik banget teman-teman, karena loopingnya itu ada dua. Kita ke looping yang pertama dulu. Looping pertama itu namanya looping luar atau looping eksternal ya teman-teman. Looping bagian luar. Nah, looping eksternal ini kurang lebih sebenarnya sama kayak yang kemarin. Dia akan melooping sesuai dengan kondisi yang kita tentukan. Jadi kondisi di sini itu I harus lebih kecil dari N kurang 1. Jadi misalkan I-nya itu adalah, maaf, misalkan N-nya itu ada 5, ini kan 5 ya, itu 2, 3, 4, 5. Berarti I itu harus lebih kecil dari 4. Berarti I itu maksimalnya itu bisa melooping sebanyak 3 kali, teman-teman. Karena kan kalau 4 kali udah lebih dong. Nah, ini nggak usah dijelasin lah ya. I itu variabel inisiasi awal, terus I plus juga adalah increment, teman-teman. Itu loopingan dari loopingan luarnya. Terus loopingan dalamnya ini ini sebenarnya konsepnya sama ya teman-teman, nge-looping aja, mengulang-ulang aja. Tapi di sini ada kondisi yang berbeda nih teman-teman. Di sini kita karena I sudah digunakan di atas, kita menggunakan inisiasi dengan J teman-teman. J ini seperti yang di atas juga, seperti looping yang luar, kita menginisiasinya dari 0 seperti biasa ya teman-teman. Nah, J ini kondisinya dia harus lebih kecil dari N dikurang I kurang 1. Ini panjang nih teman-teman ya prosesnya ya. Jadi misalkan N-nya itu berapa ya? N-nya itu 5. Berarti 5 dikurang I berdasarkan I-nya itu iterasi pertama. Berarti 4. 4 kurang 1, 3. Berarti J itu harus lebih kecil dari 3. Nah, itu adalah kondisi dari J-nya ini, dari loopingan dalamnya ini. Terus seperti biasa, dia akan increment. Jadi J increment. Nah, yang looping luar kan loopingan dalam ya teman-teman. Terus loopingan dalam ini ngelooping apa sih? Mengulang apa sih? Proses apa sih? Dia mengulang proses ini teman-teman. Yaitu ada kondisi di sini teman-teman. Jika atau if array J lebih besar daripada array J plus 1, dia akan mengeluarkan fungsi ini. Dia akan mengerjakan fungsi ini. Atau mengerjakan proses ini. Nah, jadi J ini adalah kayak apa ya bahasanya? Kayak urutan indeksnya gitu teman-teman. Jadi ini misalkan ini J dan ini adalah J plus 1 teman-teman. Sesuai dengan istilahnya ya. Jadi array J itu adalah 80, array J plus 1-nya itu adalah 50. Nah, kita lihat nih kondisinya. Di sini returnnya kan yang pertama tuh type temporary, kita membuat variabel temporary dulu. Itu adalah array J. Jadi temporary ini untuk proses yang pertama itu dia adalah 80 kan berarti ya teman-teman ya. Terus 80 ini kita lihat nih apakah dia lebih besar dari 50 atau lebih kecil. Kalau misalkan dia lebih besar, maka dia akan bertukar posisi, teman-teman. Ini sesuai dengan ikhlas ya. Dia akan bertukar posisi, jadi dia ditukar menjadi array J plus 1. Jadi yang tadinya array J atau 80 yang posisinya dari kiri, dia akan bertukar jadi ke kanan, teman-teman. Jadi 80 bertukar posisi dengan 50. Jadi di sini tuh dia bakal berubah jadi 50, 80, 70, 90, 60. Nah, terus selanjutnya array J plus 1 ini akan kembali lagi nih, kita akan looping lagi. Jadi kalau tadi misalkan udah ketukar ya, 50, 80, 70, 90, 60. Terus kemudian
Di sini akan ke looping lagi nih. Dari 80 dengan 70, lebih besar yang mana nih? Ntar dia akan ketukar lagi, ketukar lagi, ketukar lagi. Itu sama seperti proses yang di pas, yang dijelaskan di PPT tadi, teman-teman. Nah, ini adalah pengaplikasiannya di program di JavaScript, teman-teman. Nah, ini kan udah ada nih function program bubble sort-nya. Gimana sih cara pakainya? Ini gampang banget, teman-teman, cara pakainya. Kita tinggal iniin nama functionnya, terus kita masukin variabel parameternya. Jadi kan kita mau mengurutkan nilai ya, teman-teman ya. Jadi kita masukin aja deh ini nilai. Oke. Terus kita cetak deh. Salah. Kita cetak aja deh hasilnya. Setelah kita cetak, tara, tuh, dia udah terurut ya, teman-teman ya. Karena dia sudah melewati proses bubble sort, function bubble sort ini, teman-teman. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan aku pengen mengurutkannya dari yang lebih besar, teman-teman. Nah, caranya itu kita hanya perlu mengganti di sini aja, teman-teman. Kita nggak perlu bikin kode baru, kita nggak perlu bikin logika baru, nggak. Kita cukup mengganti di sini aja. Kita analoginya begini, teman-teman. Ini kan tadi kalau aku bilang array J itu adalah indeks yang pertama ya. Indeks yang paling kiri lah pokoknya. Terus array J plus 1 itu adalah indeks setelahnya. Dia kalau misalkan dia array J ini lebih besar daripada indeks yang setelahnya, maka dia akan bertukar. Sekarang tinggal kita ganti aja nih, teman-teman. Kalau misalkan array J lebih kecil daripada indeks setelahnya, berarti dia akan tetap nih, teman-teman. Dia akan tetap di situ, dan selanjutnya, indeks selanjutnya, kalau misalkan dia lebih kecil, dia akan bertukar, teman-teman, sampai akhirnya akan mereturn atau mengembalikan nilai yang berurut secara terbalik, teman-teman. Gitu. Jadi kita cukup mainin di sini aja nih. Kalau misalkan mau lebih dari yang lebih kecil ke yang besar, maka dia lebih besar tandanya. Kalau misalkan mau dari yang terbesar ke terkecil, dia tandanya lebih kecil, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sharing terkait bubble sort. Mungkin teman-teman sekalian bisa juga nih sharing-sharing di kolom komentar kalau misalkan teman-teman ada tambahan terkait pengetahuan tentang bubble sort, kita bisa diskusi aja nih, teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dadah, sampai